Ya, sebelum melanjutkan dialog kita kembali, pemirsa, kami akan hadirkan informasi grafis mengenai data penyebaran COVID-19 sejak awal hingga hari ini sebagai pengingat untuk Anda. Anda juga dapat melihat secara langsung di layar kaca. Hingga hari ini penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah ada lebih dari 1.534.000 dengan angka kesembuhan yang juga tidak jauh berbeda. Alhamdulillahnya ada 1.375.877 kasus kesembuhan. Ya, meskipun demikian angka kematian juga bertambah menjadi 41.669. Lagi-lagi angka ini kita maknai untuk tetap menegakkan protokol kesehatan, ya. Menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan sesuai hashtag ingat pesan Ibu. Iya, dan juga peraturan pemerintah nanti untuk mudik dilarang, wisata dibuka. Nah, ini protokol kesehatan harus tetap dikuatkan ya. Nah, pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang kembali dengan Pak Trubus. Pak Trubus, kami lanjutkan kembali pertanyaan menggantung kami tadi, Pak Trubus. Kalau melihat kebijakan saat ini, Anda melihatnya sebenarnya pemerintah ini arahnya kemana? Ke ekonomi kah atau ke kesehatan sebenarnya? Iya, kalau saya lihat sih arahnya ke arah ekonomi gitu ya. Artinya kesehatannya dilonggarkan gitu. Jika yang terjadi mobilitas masyarakat itu tetap tinggi gitu. Artinya orang masyarakat untuk mudik itu tetap tinggi. Ada tantangan yang terberat dalam mudik tahun ini, yaitu apa? Masyarakat yang tahun lalu tidak mudik, ini sekarang syahwat untuk mudik tinggi gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah. Nah, karena itu yang kedua, ada jalan, meskipun nanti ada titik-titik penyekatan, ada 330 berapa itu yang disiapkan. Ya, itu. Tapi saya yakin masyarakat mudik lewat jalan-jalan itu banyak kan jalan tikus gitu. Nah, jalan tikus ini banyak sekali yang bisa dilalui. Nah, sebenarnya kalau pemerintah menerapkan PPKM mikro ketat, sebenarnya bisa itu diperketat dengan cara itu. Artinya jalan-jalan tikus ini ditutup oleh warga gitu. Nah, itu yang bisa. Tapi yang terjadi kan enggak. Nah, karena itu menurut saya ini kebijakan ini ya tidak hanya paradoksal, tapi juga nanti tidak akan efektif juga gitu. Apalagi sekarang aturannya juga belum jelas bagaimana yang sesungguhnya masyarakat. Karena apa? Karena yaitu yang terjadi paradoksal seperti tempat wisata boleh. Sekarang orang juga pulang pakai tes genus, meskipun itu nanti tanggal 6 katanya mau dilarang, tapi tetap aja mereka mudik yang di kereta-kereta itu, yang lewat kereta api kan banyak yang mudik. Jadi ini memang komitmen dan konsistensi dari pemerintah pusat dan terutama juga di daerah ini harus benar-benar tegas gitu. Karena kalau tidak tegas ya percuma kayak tahun lalu. Tahun lalu ada kenaikan 93% ya, kenaikan penularan COVID. Nah, tahun ini saya harap jangan sampai seperti itu. Nah, tapi kita tidak yakin apakah pemerintah daerah itu siap gitu loh, Mbak. Siap untuk itu, karena untuk menyekat-nyekatnya juga nggak mudah kan. Itu masyarakat pemerintah daerah sendiri sebenarnya juga sudah capek kan melakukan penyekatan, melarang-larang gitu. Apalagi dengan kondisi yang saat ini, kondisi masyarakat kita yang animo untuk mudik tinggi, itu saya rasa tidak mudah gitu. Jadi menurut saya ini implementasinya dari pemerintah, kalau rumusannya dari dulu formulasinya sih oke banget gitu ya, nalar kebijakannya sih kita setuju gitu ya. Implementasinya. Tapi dalam implementasinya yang nggak ada itu. Nah, berarti kenapa pengawasannya akan lemah? Gitu. Pengawasannya akan lemah, Mas. Nggak akan mungkin itu melakukan mengawasi orang satu persatu pulang, karena kita itu hak konstitusional orang untuk jalan-jalan, untuk bepergian kemana saja. Pak Trubus, Pak Trubus. Pembatasan ya. Jadi akarnya di implementasinya atau di konsistensinya? Dua-duanya, di konsistensi dari aturannya itu sendiri. Sekarang aturannya kan belum ada lagi nih yang untuk Lebaran. Ya kan, untuk mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kan masih disusun, katanya hari ini tadi dijelaskan hari ini mau dikeluarkan. Yang kedua masalah konsistensi. Konsistensinya kan selama ini kita selalu dihadapkan oleh persoalan kebutuhan kan. Artinya apa? Artinya ketika masyarakat itu memang mau bermobilitas, ya pemerintah nggak bisa menghalangi. Apalagi pemerintah daerah punya kuasa apa untuk menghalang-halangi masyarakat mudik gitu ya. Karena menurut saya ini ada hal, kalau secara aturan yang disepakati nantinya mesti akan pemerintah daerah mengatakan oke, siap, kami akan melaksanakan, tapi dalam prakteknya nggak akan melaksanakan karena juga situasinya namanya Lebaran, itu situasi di mana para pengawasnya sendiri, aparat di daerah itu juga berlibur semuanya gitu, nggak mungkin kan mengawasi ini. Jadi PPKM mikro ternyata selama ini juga sangat lemah di daerah-daerah kan nggak berjalan, Mbak. Jadi nggak mungkin untuk mengawasi orang keluar masuk di setiap kampung, setiap RT ya kan gitu. Jadi yang terjadi ya pembiaran, pelonggaran. Nah, karena itu menurut saya memang kalau lihat arahnya memang arah ekonomi yang lebih diutamakan, Mbak. Apalagi pembukaan tempat-tempat wisata dan lain sebagainya juga masih berjalan normal, ya biasa-biasa saja lah, menurut saya normal-normal saja gitu. Ya, oke.
Saya bergeser lagi ke Mas Heri. Mas Heri ini, kalau tadi kita bicara soal kebijakan mudik dan juga tempat wisata. Karena kita dalam garis besarnya adalah kebijakan di tengah pandemi. Saya ingin menyuarakan hati netizen nih, Mas Heri ya. Jadi kemarin kan ramai nih soal pernikahan selebritas itu. Dihadiri oleh Pak Presiden dengan Pak Menhan pejabat, ya. Nah, ada suara-suara kegelisahan dari masyarakat. Kok begitu ya? Seolah-olah kebijakan ini tidak berlaku bagi kelompok tertentu, tapi bagi masyarakat awam kok untuk resepsi, untuk nikah aja kok kayaknya sulit gitu. Mas Heri? Ya, saya dengar. Iya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Ya, kalau misalnya melihat nih, merespon suara dari netizen nih, ketika kemarin pernikahan selebritas dihadiri oleh Presiden juga Menhan gitu ya. Tapi di sisi satu lain ada yang mengeluhkan, saya sebagai masyarakat awam, menikah kok kayaknya sulit itu. Ada yang dikena razia, disuruh dibubarkan gitu. Nah, ini merespon hal ini gimana, Mas Heri? Ya, saya rasa kita lihat ya dari perkembangan hari ke hari gitu bagaimana tadi saya bilang bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi soal bagaimana. Gitu. Jadi tadi juga kita semua sebenarnya masyarakat belajar untuk menemukan sebuah formula bagaimana kita hidup bersama dengan COVID ini. Jadi kalaupun ada misalnya event yang kemudian dihadiri oleh Presiden, kemudian juga Menhan, tentu saja itu harus dilihat secara keseluruhan bagaimana prosedur atau protokol kesehatan itu sudah dijalankan. Menurut saya gitu aja sih. Jadi nanti akan kita lihat gitu, apakah masyarakat misalnya juga melakukan hal yang sama juga gitu ketika menggelar hajatan dan lain-lain. Tapi saya rasa mekanismenya juga sudah diatur dengan di tim pakar Satgas itu tiap hari itu membahas protokol kesehatan di berbagai macam tempat kayak gitu dengan tentu saja dengan perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Betul, betul. Gini Mas Heri, kalau saya sih yakin gitu ya, ketika ada Pak Presiden, ada Pak Menhan, protokol kesehatan pasti akan sangat ketat itu. Tapi gimana kalau misalnya ada masyarakat awam yang melihat, toh ada juga nih resepsi yang diperkenankan gitu, akhirnya menyerap informasinya tidak utuh gitu. Ya, ini adalah tantangan kita untuk kemudian mempersuasi juga sih masyarakat kayak gitu. Dan sejauh ini sebenarnya kan untuk pernikahan memang sebenarnya bisa tetap digelar dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan sekarang ada pernikahan dengan gaya baru juga gitu, misalnya hanya beberapa yang hadir di lokasi, kemudian sisanya secara virtual kayak gitu. Itu sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Mas Heri, kita semakin menemukan model yang bagus lah ke depan. Ya Mas Heri, tapi kan kalau misalnya netizen kan hanya melihat apa yang dilihat saja, tidak melihat secara utuh gitu. Yang dikhawatirkan Mas Heri, kemudian melihat kebijakan ini resepsi kemudian dengan segala aturan ketatnya protokol kesehatan, tapi kok kalau dilihat pada perhelatan kemarin nampaknya jadi paradoks gitu. Kemudian jangan sampai kemudian nanti pada saat kebijakan-kebijakan lainnya, mudik, kemudian juga liburan, ini nanti juga dianggap sebagai paradoks oleh masyarakat, begitu Mas Heri? Ya, tentu saja kita tidak berharap ya. Jadi saya rasa kita punya waktu sekitar 1 bulan ini kesempatan kita untuk melakukan persuasi kepada publik. Jadi tidak semata-mata pemerintah tetapi juga media. Kenapa sih mudik itu dilarang gitu? Apa sih gambar besarnya? Jadi ya kita tidak juga boleh menyerah dengan pemahaman yang sepotong-potong gitu ya dari masyarakat, dan kita yang mengetahui ya harus memberikan informasi secara komprehensif gitu. Kita tidak bisa melihat ini sebagai persoalan soal boleh tidak boleh aja. Tetapi ini ada rentetan alasan yang cukup panjang gitu. Yang kemudian jangan sampai apa yang kita lakukan dalam pengorbanan yang dilakukan seluruh masyarakat Indonesia dalam 1 tahun ini akhirnya sia-sia. Karena kita udah nggak sabar nih pengen bepergian, pengen mudik, pengen bertemu dengan keluarga, orang tua kita yang kelompok rentan. Yang kalau tertular mereka ini resikonya sangat tinggi. Ini yang harus tidak bosan-bosan kita sampaikan ke publik, termasuk ke netizen tentu saja. Oke, baik. Termasuk juga narasi-narasi ketika kan sudah ada vaksin. Nah, itu juga nanti harus dijawab nih oleh Mas Heri dan juga Pak Windu dan juga Pak Trubus. Tapi nanti ya, kita jeda dulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.